Ustaz, dan dia kebetulan nih Masya Allah lagi pada kumpul. Saya mau nanya sama Ustadz nih kebetulan kan. Dan ini juga yang sering ditanyain sama agent-agent tentang persoalan badan kita. Mungkin dari hukumnya dulu. Silakan Ustaz, bahas ya. Syukur ya Ustaz. Oh, Kang Hilmi, soalnya ya memang pas nih antum nanya lagi musim haji juga sekarang kan? Sebentar lagi ya, Ustaz? Iya, sebentar lagi insyaallah haji dan pertanyaan terkait badal nih pastilah akan banyak ya. Ya, coba kita bahas ya. Ini ada yang menarik ya dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Jadi kalau musannif rahimahullah taala ya bahwasanya beliau menjelaskan di sini orang yang mampu dari bighairihi atau selain dirinya maka terbagi dua nih. Nah, memang dalam masalah istita'ah itu kan ada dua ya. Ada yang mampu binafsihi, ada yang mampu bighairihi. Atau dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Nah, yang dengan orang lain ini beliau berkata nih ahaduhuma ya man la yaqdir 'ala al-haji bi nafsi li zamanatin aw kibarin. Nah, bagi yang tidak mampu ya atasnya haji bagi dirinya sendiri disebabkan karena sakit yang menahun ya atau la yurjaburuhu, kemudian juga tua renta atau lansia, maka dan baginya walahu mal ya, dan dia ada harta, maka dia wajib membayar seseorang untuk menghajikan dirinya, dan pasti wajib baginya ya fardhu haji. Nah, ini masyru' ya Ustaz? Ya, berarti badal haji itu masyru' ya? Masyru' ya, dengan bahkan wajib. Ya, bahkan di sini wajib. Nah, adapun yang kedua beliau mengatakan kalau dia tidak mampu bagi dirinya ya, tapi laisa lahu mal, dia nggak punya harta. Walakin lahu waladun yuti'uhu idza amarahu bil haji fayanzuru fihi ya. Adapun dia tidak mampu tapi tidak punya harta juga nih. Berarti juga nggak masuk kategori mustafid karena secara harta nggak mampu, iya. Secara fisik juga nggak mampu ya. Cuman dia punya aset soleh. Aset anak soleh yang mana taat kepadanya diperintahkan untuk dia badal ayahnya. Maka ada dua nih. Ya, kalau dia anak tersebut mampu dan punya perbekalan, punya harta, maka dia wajib atasnya. Wajib berarti, wajib bagi anak ya? Bagi anaknya. Menghajikan bapaknya wajib. Adapun jika anaknya tidak mampu, maka di sini baru panjang nih penjelasan tentang ada dua pendapat ya. Nah, yang menarik juga ya, ternyata hukum ini juga itu wajib secara jumhur ya. Iya. Ya, jadi di sana ada mazhab yang mengatakan gak wajib Ustaz. Ya, ada. Nah, kalau nggak salah itu Malikiyah ya. Malikiyah. Nah, memang nih saya bacakan ya. Ya. Jadi anna madhhabana wujubuh. Wa bihi qala jumhurul ulama'i minhum Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini bahwasannya madhab kami mewajibkan ya. Dan berkata jumhur ulama, iya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Wal Hasan al-Basri. Kemudian As-Sauri, wa Abu Hanifah, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Ibnu Mundhir, wa Daud. Nah, ini jadi Daud di sini Daud al-Zahiri. Mungkin ya. Iya. Dari mazhab Zahiriyah juga wajib. Masya Allah. Nah, bahkan sini farqnya adalah fi madahibil ulama fi wujubil haji 'alal ma'dud. Nah, tentang mazhab para ulama dalam wajibnya haji bagi orang yang ma'dud. Ya, orang yang tidak mampu ya, yang lemah atau sakit ya. Idawah tidak malam jika dia memiliki harta, wa ajiron, dan orang yang mampu disewa ya. Disewa ya. Di ujratil misli, yaitu dengan bayaran yang layak, Masya Allah. Nah, tapi Imam Malik tidak wajib Ustaz ya. Tidak wajib. Iya. Mungkin salah satu alasan kenapa mazhab Malikiyah tidak mengatakan wajib, ya, tidak mengatakan wajib, artinya haji badal itu nggak wajib kalau dia nggak mampu secara fisik, ya, walaupun dia mampu secara harta, karena tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian juga walinnas 'alallahi bil bait man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah di sini kata beliau adalah istita'ah secara badan. Bukan istita'ah secara harta.
harta gitu. Oh, itu poinnya ya. Iya. poinnya. Sehingga kalau dia nggak mampu secara badan untuk haji, maka nggak wajib dibadalkan, sebagaimana sholat nggak bisa dibadalkan. Masya Allah. Berarti Cuman nanti akan dijawab dengan dalil-dalil jumhur yang seperti yang disampaikan nanti ya. Misalnya hadis tadi kan jumhur mengatakan hadis tentang seorang wanita dari Asham yang mengatakan bapak saya udah wajib haji tapi Iya. dia orang tua nggak bisa tegak di atas Iya. kendaraannya, apakah saya boleh berhaji untuknya? Pujian, berhajilah untuknya kata Rasulullah. ya, Tapi Pak. Imam Nawawi kan menjawab Ustaz Iya. tentang apa namanya pendapat Imam Malik itu. Oh iya, kalau nggak salah jawabannya sholat itu memang ibadah badaniyah mahdoh, nggak bisa Iya, dibadalkan. nggak bisa dibadalkan, Tapi betul. kalau haji itu ada badaniyah, Badaniyah, ada maliyah, ya. Di sini ada maliyah yang bisa dibadalkan, maka Iya. masuk dalam kategori mustati, sehingga tetap ada kewajiban haji. Itu yang tadi Ustaz. Goir tadi ya. Goir mubashir. Jadi pembedanya di situ ya antara Iya, iya. Imam Malik dengan Imam Nawawi ya dalam masalah istitoah apa namanya badali dan mal ya, masya Allah. Berarti memang kesimpulannya memang badal haji itu memang masyru'. Masuk. Iya, dan jumhur malah mengatakan Wajib. wajib ya, malah wajib, sedangkan Malikiyah malah mengatakan tidak wajib ya. Tidak wajib. Nah, sekarang mungkin Karena pertanyaan. tidak dimasukkan dalam kategori mustati atau istitoah. Iya, betul ya. Nah, barangkali mungkin apakah yang membadalkan itu apakah memang harus anaknya atau orang lain? Nah, menarik itu. Menarik itu Gimana? sebenarnya. Gimana? Tadi sebenarnya kalau apa yang disampaikan oleh Ustaz Febi sebenarnya udah terjawab sebenarnya. Sebenarnya udah terjawab ya, bahwasannya itu boleh bagi siapa aja. Akan tapi mungkin kita bacakan ya sebuah hadis yang mana bisa memperkuat ya dalil jumhur ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ya. Dan ini juga ada di Abu Dawud juga dan juga Ibnu Majah, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullahu taala ya. Masya Allah. Di sini ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ya ada seorang laki-laki yaqulu labbaika an syuburmah. Ya, dia mengatakan labbaika an syuburmah. Dia berhaji kemudian dia mengatakan kepada labbaika an syuburmah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar ya kata syuburmah, Nabi bertanya, "Wa man syuburmah ya? Siapa itu?" Terus beliau menjawab, ya akhun li au qaribun li. Ini adalah saudaraku ya atau kerabat lah. Dan dia tidak mengatakan ayahku di sini. Berarti di situ nggak harus anak gitu. Nggak harus. Ya, nggak harus anak ya. Sehingga Nabi bertanya lagi, "Apa emang kamu udah haji atau belum ya?" Kemudian syukurumah yang tadi laki-laki tadi mengatakan ya saya belum berhaji. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya hujja'an nafsik. Ya kalau gitu kamu haji dulu untuk diri kamu sendiri, tsumma hujja'an syukurumah. Sehingga ini menjadi jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam malah memberikan ruang untuk boleh untuk membadalkan haji meskipun dia bukan dari anak tersebut ya. Juga ini dalil bisa dijadikan jawaban untuk mazhab Malikiyah, Ustaz. Iya betul. Karena di sini Nabi memperbolehkan badal. Hujjah. Tapi masalah anak tadi mungkin ya sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah ya mengatakan memang ya anak mungkin didahulukan karena ya itu tadi biasanya lebih Birrul walidain. iya birrul walidain, lebih kepada berbakti kepada orang tua, sehingga kalau emang dia punya anak mendingan lebih baik ya dia dahulukan anaknya karena sebelum kalau dia mampu birrul walidain secara badan dan secara harta Nah. dijamak dua-duanya afdal. Masya Allah. Afdal. Mungkin itu ya Ustaz. Dan di situ juga ada faedah labbaika an syubromah. Nah, Ini menjadi juga sebagai lafaz dari niat juga. niat betul ya. Kadang kan nanya nih jamaah, niatnya gimana Ustaz? Iya, Nah, iya. ada di situ juga ternyata. Iya, masya Allah. Niat itu membadalkan ya. Untuk membadalkan. Nah, termasuk apa namanya? Dalil itu juga dipakai oleh Madhab Syafi'i sebagai bahwasannya syaratnya adalah harus orang yang telah Haji. haji. Iya. Jadi walaupun ada pendapat Abu Hanifah tidak mensyaratkan untuk yang apa namanya sudah pernah haji. Ya, masya Allah ya. Menarik ini juga Ustaz nih. Mungkin sedikit ditambah Ustaz. Ada orang-orang yang sudah mampu secara harta, berarti dia udah ada kewajiban haji Ustaz. Mampu Iya. secara harta, secara fisik sehat, udah ada kewajiban haji kan berarti. Tapi nggak berhaji, kemudian meninggal Ustaz. Oh. Nah, apakah kewajiban haji itu masih ada? Masya Allah. Iya betul, menarik. Badalnya panjang juga kalau dibahas ya.
Iya. Gimana Ustaz? Lanjutkan Ustaz. Kalau kita lihat redaksi yang tadi itu Ustaz, artinya dia masuk kategori mustahil. Ya. Dia kan secara badan mampu, Ya. secara harta mampu. Ketika hidup. Ketika hidup, Ya. kemudian mati, Ya. nggak berhaji, maka berarti dia harus dihajikan dari harta peninggalannya sebelum dibagi kepada bangsa. Berarti kewajiban tadi enggak gugur saja. Enggak gugur ya. Nah, tuh Mi, jangan bagi-bagi warisan dulu Mi. Iya. Pastiin dulu. Iya. Sawah ente berhektar-hektar tuh ya. Harus disisin dulu buat badal ya. Masya Allah. Masya Allah. Sama kalau nazar misalnya belajar berhaji, Iya betul lah, itu juga benar ya. Jadi Iya, wajib. iya. Iya. Berarti enggak gugur Ustaz, meskipun orangnya sudah wafat ya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Syukur nih Pak Asatidah. Jelas ya Mi ya? Iya, Ya, jelas. ya. Alhamdulillah. Nanti kita rekam, kirim videonya ke agen-agen. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum.